Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para kiai, para bapak, para binespoh, ibu-ibu yang kala hormati, meneruskan pengajian di pertemuan yang lalu, mari kita meneruskan bab zakat yang kemarin, masalah-masalah yang dianggap biasa tapi ternyata luar biasa. Kali ini masuk kepada bab asraruz zakat, atau ditinggal mawon ki zakat ki males ya. Sing seru napa kira-kira? Sedekah. Zakat itu bagian dari sedekah sing wajib. Wis iki wae gak apa-apa. Enteng tapi abot. Enteng ngajine, abot nglakonine. Wis gak apa-apa. Kitab Asrariz Zakati utawi iki bab menerangkan rahasianya zakat. Di agama Islam itu enak, paling enak ya agama Islam. Kula mboten nyebut agama lain. 2,5% wajib kita keluarkan kalau punya. Nak gak duwe malah dikei. Enak Islam nih. 2,5% ki sithik. Nyun sewu iki direkam gak apa-apa. Nok gereja ki 15%. Silahkan milih 15 apa 2,5. Nok kono di absen zakate. Nok gome umat Islam ora ana wong roh sing zakat sing ora gak ngerti. Upamane gak zakat meneng wae yo gak apa-apa. Ora ana wong roh. Urusane karo Gusti Allah. Enake pol. Ana infak mlaku kotak nak Jumatane tok merem ngono ora apa-apa. Jadi tipene wong nak masjid iku nak Jumatan. Iku ana 3. Siji, semangat ngledek tok, pindahke. Kotak teko gledek teko pindahke. Cepet. Teko gonku langsung rek pindahke. Ana sing ngene iki. Ana sing biasa-biasa aja. Ana kotak iku wis biasa, lewat krek langsung sadurunge teko wis cukup dompet. Dipilihke iki sing milihke iki ana tipe 3. Siji. Ana sing golek sing abange abang puyeh abang. Dan iku biasane nek nggone dompet iku dhek tenang, gak bakalan metu kowe. Paling-paling biru kira-kira iki 50.000. Biru, alah gak mungkin. Paling-paling ijo. Pinten Mbah ijo, Mbah? 20.000. Jarene 20.000 tenang, gak bakalan. Tenang-tenangan nek dompet awakmu. Paling-palingnya sing abang-abing 10. Jare sing 10 loh, apa gak ana liyane to? Iki jek ana sing kuning 5. Sing tukaran ki 5 karo sing putih puyeh ki 2.000. Loro iki tukaran. Kowe, aku. Gak, kowe karo aku. Antara loro iki. Ya. Kira-kira sing metu kira-kira 5. Itu pun ndak masalah, ndak ada kewajiban. Ndak ada. Tapi di seberang sana
di absen siji jenengan kekayaannya piro, hasilnya berapa, kerjanya di mana, penghasilannya berapa tiap bulan. Oh, harus keluar 15%. Di absen. Lah nek masjid sing tipe kedua, tok turu. Ana kotak lewat ngantuk menang wae. Engko nek kotak lewat melek. Iku ngono ya ono. Jadi jenengan mesti pengalaman kanca kanan kirine masjid nak Jumatan ngono kae ana sing tok turu, ana sing tangi tenan. Wis aja dawa-dawa nyinggung kancane dhewe. Kitab Asrariz Zakati ini menerangkan rahasia zakat. Ja'alallahu ta'ala az-zakata ahada mabanil islami wa ardafu bidzikriha as-salatu allati hiya a'lal a'la faqala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakat bidzikriha as-salata allati hiya a'lal a'la faqala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakat. Allah menjadikan zakat ini menjadi bangunan utama di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiga apa? Zakat apa poso? Jenengan nak rajin poso, zakate mbo. Zakat, kemudian poso. Antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa atuz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. 5 rukun ini. Lah, zakat ini termasuk masuk bangunan dari rukun Islam yang ketiga. Dan disebut allati hiya a'lal a'la. Bidzikriha shalat allati hiya a'lal a'la. Di dalam zakat ini disebut oleh Allah mendampingi dengan kalimat sholat. Padahal sholat itu adalah lebih tingginya dari rukun Islam. Jadi kalau wong wis maca syahadat terus sholat, iku umpamane ora nglakoni kabeh mburine, ora zakat, ora poso, ora haji, iku ora apa-apa, wis mlebu swarga. Enak to? Enak pokoke anggere gelem syahadat terus sholat itu mlebu swarga. Umpamane gak zakat barang ngono ki yo tetep mlebu swarga, tapi yo engko dikepruk isik leboke neraka sik sesuwi ngono disetrika sik lagi mlebu swarga ngono. Tapi tetep mlebu swarga. Enake kan ngono. Lah, salat ini menjadi pilar agama. Kalau sering matur, salat itu menjadi pilar tiang agama. Kalau agama itu tidak ada pilarnya, ya ambruk. Ibaratnya bangunan masjid, kapan gak ono pilare, oh gak ono masjid. Dadine tumpukan material, wong gak ngadeg. Tapi nek ada tiangnya, maka jadilah masjid. Agama ada pilarnya, jadilah agama itu berdiri. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebagai rukun Islam yang 5 tadi. Wa syaddatul wa'id 'alal muqassirina fi qala ta'ala, kemudian orang-orang yang pepeko. Muqassir itu wong sing gawe-gawe. Pepeko iku cara basa Jawa ni bahasa Indonesia napa pepeko iku? Saenake dhewe. Sembrono. Wong sing sembrono terhadap zakat itu dibendu Gusti Allah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang walladzina utawa wong akeh iki ayat Al-Qur'an. Yaknizuna kang menggudangi sapa alladzina. Menggudangi itu ngumpulke ditumpuk-tumpuk tok disimpen. Cara ibu-ibu ku ndok ngene angkin bengen, angkine kendhit yo. Wah, dikantek utawa dikono bantal, ngisor bantal ditindhi. Utawa ndok lemari dikunci. Wis ndok lemari, kene sik, nok dompet leboke kotak leboke lemari, kabeh dikunci. Dideleh ndok kamar dikunci, dideleh ndok jero omah dikunci, omahe dipagri dikunci. Piro mau kuncine mau? Itu namanya orang yang menggudangi, nyimpen harta. Dulu wong sugih iku duwene emas karo fiddah, wong Arab.
Wong Indonesia mbiyen duwene kebo sapi karo sawah. Gak ono nyimpen emas. Ya Mas Fadolan, Mas Muhammad, Mas Mahmud iku. Wong desa mbiyen iku nyimpene kebo sapi. Nak beras niku ya gabah, ya, lumbung nak niku. Wong sugih iku nyimpen iku, tapi wong Arab biyen nyimpen emas perak disimpen. Makanya kemudian turun ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Barang siapa yang menyimpan menggudangi emas dan perak, wala yunfikuna lan ora padha menginfakkan. Infak di sini maknanya zakat. Karena mana infak itu luas, mengeluarkan harta untuk nafkah. Bisa nafkah wajib, bisa nafkah sunnah. Nafkah wajib infak di sini adalah zakat, yang hukumnya wajib seperti hadis yang tadi. Ada infak yang wajib berikutnya adalah untuk memberikan kehidupan kepada keluarganya, kepada anak istrinya, orang-orang yang ditanggung olehnya. Lah di sini wala yunfikuna, tidak pada mengeluarkan zakat sapa alladzina haing dzahab wal fiddah fi sabilillah ing dalam jalan Allah. Fabasyirhum, maka informasikanlah kepada mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Kalau orang-orang hanya nimbun harta. Emas itu 80 gram lah katakanlah. 80 gram itu nisabnya emas dalam setahun sekali. Setelah masuk 1 tahun, maka orang yang menyimpan emas senilai 80 gram itu wajib dikeluarkan 2,5%. Sidik tok. Nah, emas niki niku pinten sak grame? 1 juta. Wis gampang 1 juta mawon. Ini Pak Didi apal iki mesti. 1 juta berapa? Ayo katakanlah 1 juta aja. 1 juta kalau 80 berarti 80 juta. Dalam setahun dia punya emas seharga 80 juta, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sidik tok. Tapi nak wong pelit, ya ora ditokke eman nggih mek SPP anak karo gawe klambine kuwi ngono, macam-macam. Padahal gede ya akeh iki. Nilai segitu lumayan besar. Maka kalau ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, firman Allah fabasyirhum, berikan informasi kepada mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang amat pedih. Bi'adzabin kelawan siksa alimin kang menyakitkan. Wa ma'nal infaq fisabilillah ikhrajuz zakat. Makna infak fisabilillah di sini adalah mengeluarkan zakat. Faqala al-Ahnaf bin Qais kuntu fi nafarin min Quraisyin famarra Abu Dzarrin faqala basyir al-kanizina bikay fi dhuhurihim yukhriju an junubihim. Faqala basyir al-kainiyya bukiya fi dhuhurihim, bakaya buka fi dhuhurihim yukhraju min junubihim wa bukiya fi aqfaihim wa yakhruju min jibahihim wa lihada asyadidu sor min muhimmatid din al-kasbu an asrar zakat. Sampaikan kepada mereka, apabila orang itu menggudangi kekayaannya, tidak mau mengeluarkan zakat, maka akan bukia, akan disetrika min duhurihim, dari punggungnya, yakhruju min junubihim, kemudian keluar dari jambun itu lambung, setrika set dari belakang keluar kanan kiri ini. Masya Allah, panas ya, setrika klambi we, aduh, mau punggung malah geger disetrika, gara-gara mereka menggudangi harta, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu firman Allah. Ada'uz zakati wa syurutiha, mengeluarkan zakat dan beberapa syaratnya. I'lam annahu yajibu ala mu'addiz zakati mura'atu umurin. Kita wajib menjaga dari berbagai sifat-sifat yang harus kita jaga ketika mengeluarkan zakat. Al-awwal al-bidaru aqibal khawli wa fi zakatil fitri la yu'akhiru an yaumil fitri wa yudkhilu waqta wujubiha bi ghurubi syamsi fi akhir yaumi ramadan wa waqtu ta'jiliya syahr ramadan kullihi.
Wa man akhara zakata malihi minat ma'at tamakkuni asha wa lam yaskut anhu. Satu yang harus dilakukan oleh orang yang mau mengeluarkan zakat adalah untuk bersegera mengeluarkan sebelum sampai waktu akhir. Misalnya zakatnya itu zakat harta, zakat mal, itu dikeluarkan sebelum akhir 1 tahun. Misalnya mulai usaha Januari, maka di akhir Desember itu batas akhir mengeluarkan. Lah mestinya dikeluarkan boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi di sini al-bidar akibal khauli, bersegera sebelum akhir tahunnya habis. Lah zakat fitrah dikeluarkan lebih awal boleh. Zakat fitrah itu waktunya adalah dari ghurubu syamsi, matahari tenggelam waktu maghrib, sampai imam naik mimbar ketika khutbah Idul Fitri di pagi hari. Kalau lewat itu sudah nggak jadi zakat tapi jadi sedekah biasa, dosa, maksiat. Maka dikeluarkan, biasanya ada takmir masjid untuk melakukan woro-woro di bulan Ramadan agar supaya mereka takjil, mendahulukan, jangan sampai masuk batas akhir. Boleh ditakdim, ditakjil, disegerakan di awal Ramadan, pertengahan Ramadan itu sudah ditarik oleh para, diingatkan bukan ditarik, oleh para takmir masjid, oleh para las-las itu. Nah, itu lebih bagus daripada nanti tiba-tiba udah mepet malah kelewat pisan. Harta mal, zakatnya mal, bukan zakat fitrah, itu adalah ada waktu 1 tahun. Beda dengan zakat fitrah tadi, waktunya hanya semalam tok, maghrib akhir Ramadan, dan kemudian bersubuh masuk 1 Syawal, itu adalah waktunya zakat fitrah. Boleh dikeluarkan di hari malam itu, atau boleh ditakjil, dikeluarkan sepanjang Ramadan, monggo dikeluarkan, itu zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, perdagangan, perniagaan, zakatnya mawashi itu binatang-binatang ternak atau hasil padi, hasil biji-bijian di sawah, itu zakatnya setahun sekali. Setahun sekali dikeluarkan, boleh setiap panen. Misalnya punya padi sekian hektar, boleh dikeluarkan setiap panen, dan boleh dikeluarkan pas akhir tahun ketika dia melakukan usaha pertanian. Perdagangan juga begitu, buka kedai, buka konter, atau buka usaha di pasar, di tanggal berapa, bulan apa, nanti keuntungannya terakhir kalau sudah sampai 1 nisab, nisabnya diukur seperti hasilnya simpenan emas atau perak tadi, yaitu 80 gram senilai itu, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Enteng, sidik tok. Nanti kalau kambing, sapi, kerbau, unta dan seterusnya ada tabelnya biasanya. Tapi jenengan ora usah mikir iku. Ora duwe kabeh kok. Paling duwe sapi ya 5 maksimal, ngono wis rekoso kabeh. Mono unta 40 nih rekoso kabeh, kebun binatang. Bun, yang pertama bersegera. Asani Allah yang Allah yatanaqqal as-shadaqata ila baladin akhar. Kita tidak diperbolehkan memindahkan zakat kita ke negara lain. Negara itu bisa negara dalam tanda kutip negara Indonesia, bisa yang dibilang balad itu adalah kabupaten atau provinsi, bisa juga ini kecamatan atau desa. Selagi masih ada asnaf di sekeliling kita, maka tidak diperbolehkan untuk memindahkan ke tempat lain. Karena apa? Langko nak dipindahkan KB tonggone kelaparan, enggak ono apa-apa, dipindah ke tempat lain. Kecuali biasanya, oh sini udah cukup kok, pindah ke tempat lain.
Kayak Pak Didi ini kan biasanya jadi amil zakat kayak Masan di sini dipindahke ke pondok pesantren. Kalau ini masih satu lingkungan. Kalau panjenengan pindahke ke kecamatan lain misalnya atau kabupaten lain, lah ini ya nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi kalau mengikuti madhab 4 antara Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki pun ada yang memperbolehkan untuk memindahkan zakat fitrah atau zakat kepada tempat lain apabila memang dibutuhkan. Seperti biasanya panjenengan itu kan zakat kan iki dulurku kok pati dikirim nang pati padahal kene masih akeh fakir miskin. Karena apa? Ada keutamaan itu. Yang pertama, dia mengambil dalil ngasih zakat itu dipilih fakir miskin nomor 1, nomor loro nih fakir miskin sing masih ada ikatan saudara, fakir miskin sing ada ikatan tetangga. Ini kan penting, saudara kita yang menjadi tetangga kita itu lebih penting daripada fakir miskin yang di jalanan atau tempat lain yang kita tidak kenal. Maka yang diutamakan fakir miskin, tetangga, dan saudara. Untuk mengikat tali persaudaraan, maka kasih zakat karena mereka butuh. Itu diutamakan. As-salis ayuqassima malahu bi'adatil mawjudi minal asnafi as-samaniyati. Membagikan zakat itu tidak hanya satu asnaf. Asnaf itu adalah kelompok-kelompok dari pembagian. Yang pertama adalah fakir miskin, kemudian gorim, amil, sabilillah, ibnu sabil ila akhirih. Itu adalah kelompok-kelompok. Lah kita membagikan jangan hanya sak kelompok tok fakir miskin tok, tapi juga diberikan kepada yang gorim, diberikan kepada sabilillah. Sabilillah hari ini sudah gak ketemu. Sabilillah kalau dalam arti adalah orang yang perang di jalan Allah. Sekarang perang di jalan Allah itu orang yang mempertahankan eksistensi negara, kedaulatan negara. Hari ini sudah ditangani oleh militer. Militer wis digaji karo negara. Ya wis enak toh? Berarti kata sabilillah hari ini dipindahkan yahullu mahallahu, dipindahkan kepada yang menduduki sabilillah, berarti sabilil khair. Sabilil khair adalah satu perjuangan menuju jalan kebaikan. Contohnya mana? Orang-orang yang melakukan sabilil khair sebagaimana kiai, guru ngaji, guru TPQ, guru ngaji di masjid, itu sabilil khair. Panjenengan paringi zakat oleh. Dulu sabilillah itu sing berangkat perang gawa kuda, gawa celurit, iku sing perang iku sabilillah. Hari ini ampun mboten wonten. Nah ono Indonesia malah bugot iku. Merangi sapa? Merangi pemerintah demo. Melanggar. Kalau yang itu adalah mempertahankan kedaulatan negara, maka itu sabilillah. Tapi kalau mereka melawan pemerintah, itu namanya bugot. Bugot itu teroris. Orang dikai zakat malah diperangi. Maka bukan itu sabilillah. Kecuali kalau negara dalam keadaan gawat, mau diserang oleh negara asing, lah ini maka warga negara atau para prajuritnya berhak untuk diberikan zakat karena mereka adalah orang-orang sabilillah. Tapi hari ini sabilillah artinya sudah bergeser, yang ada tinggal sabilil khair, orang-orang yang melakukan kebaikan, yaitu sebagaimana orang-orang yang tidak digaji negara tapi melakukan pekerjaan yang baik, seperti orang-orang yang mengajarkan agama, orang mendidik agama, marbot masjid termasuk itu penting. Nak ra ono sing adzan gak ono sing ngepel masjide kador kabeh iku. Ini berhak mendapatkan zakat karena mereka adalah kategori sabilil khair. Termasuk
sabilil khair adalah untuk membangun masjid, infrastruktur pembangunan, bangun madrasah, bangun pondok pesantren, itu berhak dan boleh dialirkan kepadanya untuk pembangunan atau untuk melaksanakan regulasi kebaikan. Bukan hanya kepada orangnya, juga boleh untuk bangunan infrastrukturnya, yaitu bangun masjid, pondok pesantren, madrasah. Itu masuk kategori sabilil khair. Sirru kauni zakati min mabanil Islam. Fi dzalika salah satu ma'in al-makna al-awwal at-talaffuz bi kalimati syahadat al-iltijam lit-tauhid wa syahadah bi ifradil ma'bud. Adalah rahasianya zakat yang pertama, bahwa zakat itu menjadi pokok bangunan Islam setelah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah menjalankan sholat, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wadhaiful muzaki, niki penting, pekerjaan orang yang mengeluarkan zakat. Al-ula at-ta'jil an waqtil wujub, idharun liraghabah fi imtithali bi ishalis surur ila qulubil fuqara. Yang harus dilakukan oleh orang yang mengeluarkan zakat, di awal dia sudah wajib mengeluarkan zakat, segera keluarkan, agar supaya dia itu tampak untuk semangat beribadah, segera mengeluarkan zakat. Dan kemudian disampaikan kepada yang pertama, asnaf fakir miskin, agar supaya orang fakir miskin itu tidak tamak kemudian ngerasani panjenengan, kapan sih gak ditok-tok nih zakat iki, aku wis butuh, misalnya gitu. Misalnya yang biasanya itu dapat zakat, kemudian di hari itu gantok untuk suwi gak keluar kan, muga-muga entuk ndonga, atau bahkan ngerasani, iki lho Pak Didi gak ngetok-ngetokke zakat iki piye to, aku wis butuh, misalnya begini. Makanya ini idkhalus surur ila qalbil fuqara, agar supaya kita itu menutup hatinya orang-orang fakir yang tadi masih tamak atau mereka sedih karena mau lebaran Idul Fitri masih belum dapat biaya untuk makannya anak-anaknya atau untuk pakaiannya anak-anaknya. Nah ini ketutup, kesedihannya tertutup. Al-wadifatus tsaniyah, al-israr, merahasiakan zakat itu, dirahasiakan ngeluarkannya ben ora ana utang budi antara kontak badan antara pemberi dan penerima. Kadang-kadang isin dikei zakat lah, dirahasiakan. Fa inna dzalika ab'adu minar riya' anir riya'i was sum'ati. Orang mengeluarkan zakat itu kalau dia merahasiakan, maka yang bagus itu diterimakan oleh amil saja, takmir masjid, ben gak ketok ndek ning gaya gitu, aku dilawan zakat akeh lu, aku sugih, nah, kan kemaki dadi riya. Tapi kalau diterimakan oleh amil di masjid, dikumpulkan jadi satu, nggak ngerti ki zakatnya A B C berapa, kecuali amil yang punya catatannya. Oh si A zakatnya sekian juta, si A 10 juta, sekian berapa. Amil yang punya. Gak usah di MMT tulis kabeh, oh Pak iki zakatnya, wah iki. Kecuali kalau untuk mendidik, tapi saya kira mendidik yang begitu ya gak patek penting. Disuruh merahasiakan. Mengapa? Agar supaya orang yang mengeluarkan zakat itu tidak terjadi riya atau sum'ah, sombong. Wa qala ta'ala wa in tukhfuha wa tuduhal fuqara fa wa khair lakum. Apabila kamu merahasiakan zakatmu, kemudian kamu berikan kepada fakir miskin, itu lebih bagus daripada kamu tampak-tampakkan. Firman Allah, wa qad balagha fi fadlil ikhfa'i jama'atun anil istahadu hatta istahadu alla ya'rifal qabid al mu'ti. Sampai ada orang yang berhati-hati agar supaya zakat itu tidak tampak antara si pemberi dengan yang menerima. Jangan sampai ada kontak badan antara pemberi dan penerima itu tahu. Karena itu tadi akan terjadi kesombongan. Alah kowe nek gak tak zakat lah ya ora iso bodo. Ana neh ngene. Wah aku isin nih.
Aslinya aku gak patek seneng karo dekne kok malah ngeki zakat karo aku. Utang budi dadi. Kurang ajar. Ngisi-ngisi ini. Beda dengan yang dicerahkan ke takmir masjid kepada lajnah, kemudian oleh lajnah oleh panitia zakat itu dibagi kepada siapapun nggak ngerti bahwa ini uang dari siapa, aman. Nah ini agar supaya bisa terjaga rahasianya itu kemudian dibentuklah panitia. Asalis ayudhira khaitu yu'lamu anna fi idhariyah targhiban linnasi fil iktida wa yukhrasu sirruhu an da'iyatir riya'i. Ya boleh ditampakkan. Yang ketiga boleh ditampakkan apabila itu bisa mendidik kepada orang-orang di sekelilingnya untuk bisa mengeluarkan zakat. Oh Pak iki wis ngeluarke, iki wis tapi ada daftarnya. Oh sudah semuanya. Oh saya akan ikutlah, malu kalau enggak. Sekalipun dia itu gara-gara malu tapi kan keluar, akhirnya dia mengeluarkan kewajibannya. Ya saya intubtus shadaqati fa ni'mahi. Apabila kamu menampakkan zakatmu pun ya gak apa-apa, boleh dan mendapatkan pahala. Tapi apabila dirahasiakan itu lebih baik. Ar-rabi'ah alla yufsida shadaqatu bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, kemudian setelah itu diikuti dengan ngundat-undat bil manni wal adha. Ada semacam menyakiti hatinya orang yang menerima dengan diundat-undat atau sengaja untuk omongan yang menyakitkan hati. Allah berfirman la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu membatalkan sedekahmu, membatalkan infakmu, membatalkan zakatmu bil manni wal adha dengan mengundat-undat dan menyakiti hatinya orang yang menerima. Kalau sampai yang menerima itu sakit hati gara-gara ucapan kita, maka sesungguhnya apa yang kita keluarkan itu batal, tidak mendapatkan pahala. Zakat pun juga begitu, apalagi infak yang biasa. Wa yatahaddas biya ayyastakhdimahu bil ata' aw yatakabbar 'alaihi la ajil ata'ihi wal adha. Karena kita memberikan sesuatu kemudian sombong atau kita mengundat-undat apa yang telah kita keluarkan. Al-khamisu ayastasghirul atiyah fa innahu in ista'dhama a'jaba biha wal ujbu minal muhlikati wa huwa muhbitun lil a'mali. Kita yang adab yang ke pekerjaan kita yang kelima, menganggap apa yang kita keluarkan itu kecil, jangan dianggap besar. Kalau kita menganggap yang kita keluarkan itu besar, mesti eman. Wah, wakeh sayang semenengnya orang-orang ngeroh gak jadi keluarkan, eman. Tapi kalau kita itu menganggap itu kecil, maka ringan, wong harus kita keluarkan. Jadi bentennya ngeten, kalau kita mendapatkan sesuatu dari luar, kita juga anggap bahwa ini besar agar kita bersyukur. Tapi kalau kita mengeluarkan anggap itu kecil biar enteng, bedanya ini kutok. Mendapatkan sesuatu sekalipun kecil anggap besar. Alhamdulillah gaji saya itu udah gede ya dibanding dengan yang lain, syukur. Tapi nak gajine iku dianggap aku gaji kok cilik. Wes 5 yuta ki jek ngomong cilik sithik terus. 7 yuta ya cilik. Coba kalau dia mendapatkan gaji 1 juta saja, dia sudah merasa besar, maka dia bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah gaji saya sudah 1 juta dibanding dengan orang itu 250 guru TK. Syukur. Sama dengan orang yang mendapatkan gaji 3 juta pun, wah alhamdulillah cukuplah besar dibanding dengan orang yang hanya dapat 2 juta. Bersyukur. Tapi sudah 7 juta, 10 juta dia melihat yang gajinya 50 juta. Tamak, gak bisa syukur. Karena apa? Karena menganggap kecil sesuatu yang masuk. Sebaliknya ketika kita mau mengeluarkan
Sekalipun 1 juta kita keluarkan untuk infak, tapi anggap ini kecil, maka ringan. Alah, infak 1 juta enteng. Bangun masjid urunan 500.000-an enteng. Aja kemudian diprosentase, gajiku 1 juta metu 500 separuh entek. Masya Allah. Jadi kita harus punya rumus menata hati. Ayastasgiru al-atiyah, menganggap kecil perkara yang kita keluarkan. Fa innahu inista'dhama a'jaba biha wal ujbu minal muhlikat. Kalau kita menganggap besar, maka kita menjadi sombong, padahal kesombongan itu adalah merusak amal yang kita keluarkan. As-sadis yang keenam, ayung fiamin maliki ajwadu wa ahabbu ilaihi. Ayung taqya min malihi ajwadahu wa ahabbahu ilaihi. Kita mengeluarkan zakat atau mengeluarkan infak, itu yang lebih bagus, lebih baik dari yang kita miliki dan yang paling kita cintai. Wani apa orang ini kira-kira? Angel ya. Panjenengan ngasih kepada orang lain yang terbaik dari yang kita miliki dan yang paling kita cintai. Aku seneng akeh iki ya. Iki pokoke urip matiku akeh iki paling cintai. Kasih orang. Wah. Luar biasa kalau bisa. Zakat fitrah itu ambil beras yang terbaik yang kita miliki di rumah atau belikan yang termahal. Aja digalekke iki sing ketoke gak patek seneng iki keluarke wae. Bukan itu. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan sampai kita itu mengeluarkan sesuatu infak yang kita tidak senang. Dan kamu tidak akan bisa menjadi orang yang mendapatkan kebaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu bisa menginfakkan sesuatu yang kamu paling mencintainya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, juz 4 pertamaan ayat pojok pertama, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan, tidak akan menggapai sesuatu kebajikan sehingga kamu mampu mengeluarkan apa yang kau paling cintainya, apa yang kamu paling mencintainya itu keluarkan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Zakat juga begitu, infak juga begitu, sedekah, apa yang paling baik dan apa yang kamu paling cintai itu keluarkan. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang banyak yang pada beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah segala sesuatu yang terbaik dari hasil pekerjaanmu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang aku keluarkan dari bumi, yang kau panen dari bumi, Allah sesungguhnya yang mengeluarkan, entah itu padi atau biji-bijian yang lain. Keluarkan zakatnya yang terbaik dari yang kita miliki. Gak berbarah. Oh cek ya. As-sabiatu ayatul babi bisodakotin man tazku bihi as-sodaqah wala yaktafi bi ayyakuna min umumil asnaf as-samaniyah fa inna umumahum khususu sifatin fal yurai khususuha wa hiya sittatun. Kita mencari asnaf itu tidak digebiah uyah, tapi dipilih yang terbaik. Al-awal ayatul bal atqiya, ini penting. Cari orang dari asnaf, misalnya fakir miskin, cari orang yang al-atqiya, paling takwa. Li'annahum yasta'inuna bil mali ala taqwa fayakunu syarikan lahum fi ta'atihim bi'anati iyahum. Kalau kita memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan sedekah, apalagi memberikan zakat kepada orang fakir miskin, yang orang fakir miskin itu adalah orang yang paling takwa, maka kita akan membantu di dalam ketakwaannya. Maka zakat jangan sekali-kali diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Kalau kita
berikan kepada orang ahli maksiat, berarti kita menolong mereka yang maksiat. Itu berangkat dari sedekah kita atau zakat kita, maka dia akan dibuat tambahan energi maksiat. Uang tukang minum jangan paringi zakat, pas sesok dituku minuman. Uang biasanya jajan medok kayak duit zakat, sesok berangkat alhamdulillah untuk duit. Berarti kita ikut berperan untuk membantu mereka melakukan maksiat. Ngeri. Malah nyuwun sewu, Semarang ada perda untuk tidak boleh memberikan sesuatu kepada para pengemis jalanan. Setuju saya. Fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Ya, kita nggak usah. Apalagi kita itu melihat orang-orang di tepi jalanan itu apakah orang takwa atau sholat atau ibadah, enggak. Kita kasih kemanusiaannya iya, tetapi kita salah memberikan sesuatu kemudian digunakan untuk maksiat, orang sholat, orang takwa. Maka di sini kriteria, pilih orang yang al-atqiya, fakir miskin yang paling bertakwa. Lah wong rambutnya dipirang, irungnya dicindik, kupingnya telu cindike, bibir dicindik, pakai tato, enggak kelihatan pernah wudu, jenengan paringi terus sore malam hari koplo ge minum, panjenengan berarti membantu orang koplo minum, ikut membantu maksiat. Wong dia tidak maksiat saja jangan dikasih, karena apa? Tidak melakukan perintah Allah, tidak bertakwa. Makanya di sini ini harus dipilih. Yang pertama adalah ayatul bal atqiya li annahum yasta'inu bil mali ala taqwa. Pilih di antara fakir miskin atau asnaf-asnaf yang lain tadi. Misalnya ada gorim, kelit utang, tapi utangnya nggih judi, jangan paringi zakat, sesuk nggih judi meneh. Pilih yang paling bertakwa kepada Allah dari masing-masing asnaf. Kalau nak teng lampu merah tak delok, nak wonge itu sedih kayak wong tua, apa meneh cacat pisan, kasih. Tapi ke depan tidak boleh, karena itu akan dieksploitasi anaknya. Wes tua didelek dok pikir lampu merah bentuk, mulai setoran anak sing dapat, yuk kurang ajar juga iki. Oh no, insyaallah. Ats-tsani ayakuna min ahlil ilmi khassatan. Fa inna dzalika i'anatan lahu 'alal ilmi wal ilmu asyraful ibadah mahma saqat fi anniyah. Luar biasa. Yang kedua, berikanlah kepada ahlul ilmi, kayak Pak Yai, kayak Ustad, karena dengan panjenengan kasih itu mereka akan lebih bisa i'anatan lahu 'alal ilmi, akan bisa menolong kepada syiarnya ilmu. Wal ilmu asyraful ibadah, ilmu itu paling tinggi-tingginya, paling mulia-mulianya ibadah. Kayak pondok, kayak madrasah, kayak guru ngaji, kayak kiai ini, itu lebih mulia daripada kepada yang lain. Tadi pertama fakir miskin yang paling bertakwa, kedua ahli ilmu, gak salah. Yo kadang-kadang golek nang panti asuhan itu saiki akeh. Tapi akeh sing disalahgunakan, nak sing bener ya apik, tapi nak gak bener dieksploitasi. Di panti diasuh tapi emboh. Berikan kepada ahlul ilmi, orang yang ngurmati ilmu. Fa innal wal ilmu asyraful ibadah mahma saqat fi niyat. As-salis ayakuna shadiqan fi taqwahu wa ilmu bit tauhid wa tauhidu annahu idza akhadal ata hamidallah azza wa jalla. Berikanlah kepada orang yang mereka itu benar di dalam bertakwanya, benar di dalam tauhidnya, dan ketika dia diberikan zakat atau diberikan pemberian, dia bersyukur kepada Allah, akan mengucapkan alhamdulillah untuk zakat, alhamdulillah untuk sedekah. Ndonga, segala sesuatu kalau disyukuri maka akan bertambah. Orang ngasih, orangnya bersyukur, maka orang yang ngasih pasti akan mendapatkan tambahan dari Allah karena atas syukurnya orang yang diberikan tadi. Maka dipilih orang itu. Rabi
ayakuna mukhfiyan hajatau la yukathirul bathu wa syuqa. Diberikan lagi kepada orang yang tidak mengibakan diri. Ana wong sing Mas ngemis iba yo. Pilih orang yang tidak mengibakan diri, orang yang tidak menampakkan kalau dia itu miskin atau meminta padahal dia sangat butuh. Lah ini justru dipilih orang yang tidak mengibakan diri. Kadang-kadang kan ada yang orang malah gak pincang edok-edok pincang, gak buta malah edok-edok buta. Ngene ya Allah, mengibakan diri. Iku nak ngene-ngene ketok buta dibutakan bisa nak buar. Kula niku pernah nggone kerapyak ngene. Iki masih jenengan sering ngliwati tapi gak teliti. Kula niku peneliti pengemis. Nggih, kula termasuk seneng, tapi kula seneng ngasih, cuma tak teliti. Lah ya wong esuk-esuk, kula mobil kula iku lewat teng pojokan Krapyak niki lho, kampus 1. Iku sedina ping 4 ping 5 dulu. Lah iki wong iki gak apal-apal karo aku. Aku mau esuk wis ngeki, siang ngasih. Sore jadi ngene neh iki berarti gak apal mobilku. Kurang ajar cah iki. Gak tak neh. Padahal tiap hari. Akhirnya ngeten tak deloki. Pincang gawa steger ngene. Kaki kanan pincang. Esok-esok. Lah sore kok sing pincang kaki kiri. Wah, iki yang bener ah. Jebule kakine dilipet dileboke celana. Ngene lho, sikile dunggahke munggah. Leboke celana. Celanane gantung nang ngisor, gak ana sikile. Ditaleni kene. Lah tapi nak naleni sikil setengah hari kan kesel kabeh to. Jimpe. Sore wis ganti, sing ditaleni ganti sebelah kiri. Loh, iki mau pincange kanan, esok kok sore kok kiri. Kula teliti, oh gak beres sono iki. Ngene iki nek Gusti Allah nyabda pisan, dipincangno tenan buar. Jadi mesti jenengan gak teliti. Kula teliti niki. Sing ngene iki gak tak kei. Ana sing di teng mriku saya wonten teko saiki, mesti dikasih perban terus di ND Plus. Dia modal perban dikiranya itu sudah menjadi orang iba. Orang apa-apane, ora ana sakite wong iku belang wae kok. Diperban terus hampir pincang ini, masyaallah. Ya ono akeh ngono iki. Insyaallah wis. Nek sing ngene iki serasa kayak apa meneh ketok gak pernah wudu, gak pernah salat. Wis. Apa meneh digrom, dicet kabeh ngene iki. Kapan mandinya, kapan salate, kapan wudune serakno. Ngene kok mbok kei duit, mbok kei nang kotak masjid aman. Titipke Pak Didik kanggo masjid aman. Kene melimpah kei pondok aman. Jelas daripada ngai wong sing gak jelas ngene iki wis. Bar ngono ki sore-sore wis entuk akeh diitung, wah iki akeh entuk, engko bengi ngene ngoplo. Lah kok jenengan kok bantu karo wong ngoplo kok senenge pol. Al-khamisatu ayyakuna ma'ilan au mahbusan bimaradin au bisababin al-asbab fayujadu fi makna qouli azza wa jalla lil fuqara alladziina ukhsiru fi sabilillah. Yang kelima, berikanlah kepada orang yang punya beban berat terhadap keluarga juga. Ini yang kelima. Dari kriteria paling atas tadi adalah fakir yang paling takwa, kemudian ahli ilmu, orang yang menghormati ilmu, kemudian orang yang tidak mengibakan diri, orang yang merahasiakan dirinya bahwa dia butuh, kemudian yang kelima, orang yang banyak beban karena keluarga, anaknya akeh ora di duit. Biasanya coba nih Gusti Allah ngono. Dikai anak akeh kerjaane gak ono gajine. Saking ngene iki. Maka kasih yang begini. Ini kriteria yang kelima. Kriteria yang keenam ayyakuna minal aqarib wadil arham fatakunu shadaqatuhu wasilatan lirrahimi. Kasihkanlah kepada orang yang masuk kategori asnaf. Asnaf itu kelompok tadi ya, fakir, miskin, atau ahli ilmu, atau amil atau gorim dan seterusnya, tapi mereka memiliki ikatan kekerabatan. Ojek ponak aku ojek putuku, ini lebih penting daripada diberikan kepada orang yang tidak kenal. Tetangga, saudara, itu lebih penting daripada kemana-mana yang ditaruh di masjid mana sana nggak ngerti. Itu lebih baik ditaruh di tempat sekeliling kita yang kita mengenalinya, terutama yang ada ikatan saudara. Masarifuz zakati wa asnafi wa qabidah wallahu alam bissawab. Saya wonten pertanyaan, monggo setunggal. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya jawab yang kedua dulu. Tidak harus dibagi 8 asnaf dulu. Tapi misalnya gini, ada 8, kita sudah nggak ketemu 8 asnaf, sekarang tinggal 7. Budak nggak ada. Jadi tinggal 7 asnaf. Bukan kemudian zakat itu misalnya dapat 7 juta masjid sini. Dapat 7 juta. Kemudian dikelompokkan yang 1 juta fakir, kemudian fakir miskin, yang 1 juta untuk ghorim, yang 1 juta untuk amil, dan tidak dibagi begitu. Yang penting minimal tidak hanya 1 asnaf, karena kata-kata asnaf itu adalah jamak asnafun. Maka kalau dikatakan fuqara itu bukan fakir 1, masakin bukan miskin 1, tapi beberapa fakir, beberapa miskin. Gharim juga begitu. Kalau itu ditemukan, maka proporsional sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin paling banyak adalah kepada fakir miskin, karena ini asnaf terbanyak. Maka komposisinya kalau bisa ke situ kan lebih banyak. Kemudian baru sabilillah misalnya, hanya kecil sabilillah itu, sabilil khair misalnya, itu lebih penting fuqara masakin dulu. Misalnya 2/3 untuk fakir miskin, yang 1/3 untuk lain-lain semuanya, itu boleh. Itu boleh. Ya, maka panitia biasanya rapat kebijaksanaan panitia itu lebih penting. Nah, ini jawaban yang untuk yang. Kemudian yang pertama, apakah zakatnya orang yang bekerja itu setelah gaji total itu atau setelah dikeluarkan untuk kepentingan? Mestinya itu setelah dikurangi untuk belanja kehidupan keseluruhan. Jadi total turahane piro lagi dikumpulke ono zakate. Tetapi ini nanti akan terjadi pembohongan pribadi setiap insan. Dintekke kabeh sik lagi wis ora ono turahane, kurang malah perlu gak pernah akan zakat seumur hidup. Makanya ulama ya santukmu piro iku lah kaya gone petani. Gone petani iku untuk pirang kuintal, kemudian dikeluarkan 10% atau 20%. Ini lebih bagus daripada dia tidak pernah akan zakat seumur hidup. Gara-gara apa? Dikeluarkan totalan untuk rabuk, totalan untuk kuli, tukang, perawatan, kurang. Kalau begini terus selamanya, pasti dia tidak pernah akan zakat. Sebagaimana pegawai gajinya 10 juta, dengan di total kebutuhannya yang biasanya dia itu dulu gajinya 3 juta cukup, tapi begitu dapat gaji 10 juta dia juga kurang. Karena apa? Gaya hidupnya semakin glamor. Biyen gajine 3 juta ya cukup, 10 juta ya cukup, 3 juta habis, 10 juta juga habis. Dan kalau itu setelah dikeluarkan baru sisanya itu yang akan dikumpulkan. Adakah satu nisab 80 juta dalam 1 tahun? Pasti tidak akan pernah zakat, karena dia akan mentotal pasti kurang atau pasti habis. Maka ulama kontemporer mengatakan semua pendapatan itu ditotal, setelah itu nanti dikeluarkan 2,5%, baik dikeluarkan di awal, di tengah atau di akhir haul, akhir tahun, tetap dia keterapan wajib 2,5%. Kalau ini insya Allah ada yang zakat. Kalau nunggu setelah ditotal bersih dari pengeluaran, insya Allah zakat itu sepi, uang dorak zakat kabeh. Karena apa? Hasilnya mesti kurang atau minimal pas. Nah, ini yang terjadi di dunia begitu. Nah, ini lebih baik kita memilih mengikuti ulama yang mengatakan adalah hasil kotor. Semua penghasilan itu ditotal dalam 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5%. Kalau mau ngikuti setelah dikeluarkan untuk kepentingan semuanya, baru lebihnya itu, dan lebihnya itu nanti adakah satu nisab, insya Allah juga boleh, tetapi itu akan terjadi penghapusan penghapusan, ngapusi awake dhewe itu. Ya kabeh wong ngono, nak metokke angel pol, tapi nak klebu gampang pol. Ini agar supaya kita
ibadah. Makanya kalau kita wa fi amwalikum afala taqilun, kemudian di dalam hartamu itu adalah haknya orang lain juga, di dalam kekayaanmu ada haknya orang lain. Artinya apa? Ini kita jangan sampai menggudangi sesuatu tadi yang kita tidak keluarkan, padahal itu haknya orang lain, haknya fakir miskin, haknya gorim, haknya sabilillah, hanya amil dan seterusnya itu. Maka kita total dari awal dapatnya berapa, kotor, kemudian kita kurangi 2,5%. Biasanya malah kalau PNS itu langsung diambil, dipotong oleh apa? Basnas, langsung keluarkan 2,5%. Ya itu tadi, kalau nunggu nanti di akhir tahun ada turahane ora turah kurang, nah perlu turah sidik ngambil kredit neh, turah sidik wah iki udah cukup iki, sesuk ngambil neh untuk setoran ini cukup, akhirnya nggak pernah zakat. Maka PNS itu saiki di Jawa Tengah itu gajinya piro langsung tek dipotong 2,5%. Nah, rampung. Ya itu nyun sewu, ini kebijakan yang baik. Kalau tidak begitu mesti nggak ada yang zakat, karena ketok ono turahane langsung untuk beli apa, nak perlu ngutang yang kurang neh dan seterusnya. Nggih, wallahu alam bisawab. Nggih, monggo. Nggih. Suami istri kerja bareng, diakumulasi atau tidak? Zakat itu nafsian. Kalau itu dikatakan syarikah atau PT, persekutuan, perseroan, karena dalam rumah tangga itu bukan PT, tapi lelaki suami memberikan wajib berinfak, menanggung infaknya kepada anak dan istri, maka itu tidak bisa dikatakan syarikah. Harta gono gini itu tidak bisa dikatakan syarikah. Bukan perusahaan untuk mengembangkan harta, tapi si suami dapat penghasilan, istri dapat penghasilan, mestinya masing-masing punya kewajiban zakat, karena itu adalah mendapatkan masing-masing. Maka tidak kemudian diakumulasikan. Kalau yang penghasilan suami sampai 1 nisab maka wajib baginya, istri mendapat penghasilan yang 1 nisab wajib baginya, beda-beda. Tidak kemudian kumpul ke antaranya penghasilan loro kemudian udah 1 nisab padahal aslinya kurang, ya nggak wajib zakat. Karena dalam rumah tangga suami istri bukan seperti PT, perusahaan untuk melakukan usaha, tapi saling sama-sama untuk menopang kehidupan. Karena penghasilan suami kurang maka istri mencari tambahan. Maka tambahan ini bukan berarti ini adalah persekutuan atau perseroan yang wajib zakat. Mestinya kurang, karena apa? Suami hasilnya, kecuali kalau lebih, satu orangnya lebih dari 80 nisab, istrinya pun juga lebih dari 1 nisab, zakat wajib, masing-masing wajib zakat, sama seperti yang disampaikan yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana wa istima'atina istima'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'sumah. Allahumma ij'alna lana wa la alaina. Allahumma ij'alna wa auladana wa aulad auladina wa ahlina wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli al-'ilmi wal khairi wa ahli al-Qur'an. ولا تجعلنا وإياه من أهل الجهل والشر والضر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kirang langkungipun nyuwun kenging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.